Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu senang sekali ya siang hari ini bisa berjumpa lagi online dalam mata kuliah kita yaitu mikrobiologi parasitologi ya. Gimana sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya, Bu Ira juga sehat. Sebentar Ibu share screen dulu. Udah tampak yang Ibu share screen? Masih loading Ibu? Udah ya? Sudah Ibu. Ya, jadi ini mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi D3 Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Nah, hari ini ialah pertemuan ke-9 ya, pertemuan setelah UTS dengan pengajar, yaitu Ibu sendiri, Ira Adiatirum. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teknik-teknik isolasi mikroba dan identifikasi mikroba. Ini adalah mata kuliah dengan kode FF012017 pada tahun ajaran 2023-2024 genap ya. Nah, apa itu mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi? Itu adalah mata kuliah yang mempelajari mikroorganisme yang terdapat di alam, terutama yang menimbulkan penyakit pada makhluk hidup ya. Sebetulnya mikrobiologi ada juga yang berperan dalam pembuatan makanan minuman fermentasi, ada yang berperan dalam membersihkan tumpahan minyak di lautan, ada juga mikroba yang berperan dalam menyuburkan tanah, tapi karena kita fakultas farmasi, kita spesifik belajar ke mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian juga mata kuliah ini mempelajari parasit ya. Jadi parasit itu ialah makhluk hidup, diantaranya ialah cacing ya, yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, sebelum ke sini, Ibu absen dulu perkuliahan hari ini. Yang pertama, Jasmine Tasya Hidayat hadir? Hadir Ibu. Lucy Laira Rasidi? Hadir Ibu. Oke, Meidina Putri Dinanti? Hadir Ibu. Oke, Sakila Nurfarinda? Hadir Ibu. Yang mana? Oh iya. Syahrul Mubarak? Hadir Ibu. Salah satu yang paling ganteng di kelas ini ya. Lia Argaini? Hadir Ibu. Mana? Oh iya. Lanjut, Destia Tresna Prima Al-Husni, PJ-nya? Hadir Ibu. Putri Adelia Junior. Yang mana ya Putri? Hadir Ibu. Oke, Sahla Aulia Ibrahim. Hadir Ibu. Putri Cinta Nabila Nurul Hidayat. Nggak masuk ya hari ini. Hizkia Putri Adivia. Hadir Ibu. Oke. Aisyah Soraya. Hadir Ibu. Raden Dahayu Meilaka Putri. Hadir Ibu. Susi Cahyani. Hadir Ibu. Salwa Jamila Tunisa. Hadir Ibu. Deila Susilawati. Hadir Ibu.
Fahri S apa? Hadir, Bu. Oh ya nih, salah satu yang terganteng di kelas. Dan di kelas ini prianya cuma 2 ya. Indah Fauzia, Hadir, Bu. Indah Lestari, Hadir, Bu. Diana Krisnawati, Hadir, Ibu. Vanessa Felicia Nur Syaula. Hadir, Ibu. Oke. Ibu share screen sebentar. Kalau udah tampak, tolong kabari ya. Udah tampak? Masih loading, Ibu? Sudah tampak, Ibu. Ya, Ibu memperkenalkan diri dulu ya, karena pengajar bahan UTS kan Pak Sony ya. Ibu baru masuk sekarang bahan untuk UAS. Jadi nama lengkap Ibu Ira Diaturum SSI MSI, mata kuliah yang Ibu ampu biologi sel, mikrobiologi ini, kemudian bioteknologi. Latar belakang pendidikan Ibu, ya alhamdulillah S1 biologi Unpad, kemudian alhamdulillah Ibu juga udah lulus S2 dari bioteknologi ITB. Nah, ruangan Ibu ada di lantai 3 gedung A ya, barangkali ingin silaturahmi. Ini email Ibu, ira.adiati@bku.ecid. Ya, ini sekilas foto Ibu dengan anak-anak bimbing Ibu ya. Tapi sekarang udah pada lulus ya, udah ada yang menikah, ada yang bekerja. Nah, kegiatan Ibu selain mengajar di Unpas Bakti Kencana Fakultas Farmasi, Ibu juga lagi belajar berbisnis ya. Jadi Ibu alhamdulillah punya lab mikrobiologi kecil, namanya Aira Microlab. Itu menyewakan alat-alat penelitian seperti mikroskop, alat-alat gelas, mikropipet, kemudian juga menjual produk makanan dan minuman yogurt ya. Ya, harapan Ibu juga nanti kalian kalau udah lulus, selain ya bekerja di instansi tertentu, itu ada usaha yang dilakukan juga ya yang berkaitan dengan farmasi. Jadi lumayan rezekinya dari 2 arah. Sebentar ya Ibu cari PPT-nya dulu. Gimana yang Ibu share screen udah tampil belum, Destia? Udah, Ibu. Oke. Nah, materi hari ini itu mengenai metode identifikasi bakteri ya. Pertama kita harus mengetahui apa tujuan bakteri itu diidentifikasi ya. Ya karena bakteri di planet ini tuh ada ribuan spesies, belum jumlahnya ya. Nah, khusus untuk mahasiswa Fakultas Farmasi, keperluan ini tuh dalam rangka mendiagnosis mikroba patogen yang menyebabkan infeksi pada pasien gitu. Kalau untuk ahli pertanian mungkin identifikasi bakteri itu untuk mendiagnosis bakteri patogen yang menginfeksi tumbuhan, tapi untuk kita beda lagi ya. Nah, misalkan kalian sudah bekerja di suatu apotek ya, kemudian ada pasien datang mengeluh dengan keluhan demam, terus minta obat untuk pereda demam ya. Nah, biasanya apoteker itu akan menanyakan apakah pasien itu udah sempat berobat ke dokter atau belum.
Nah, kenapa? Karena biasanya di resep dokter tuh ada antibiotik yang spesifik untuk mikroba patogen yang menyebabkan infeksi pada pasien. Misalkan di situ disebutkan antibiotik khusus untuk mengobati penyakit TBC ya. Karena sebelumnya pasiennya udah datang ke dokter dan dia udah positif dinyatakan mengidap TBC atau tuberkulosis. Nah, tapi ada kalanya juga pasien tuh datang dengan keluhan ya demam saja ya, tidak tahu demam karena apa gitu. Nah, biasanya kalau kondisinya seperti itu, biasanya apoteker akan memberikan paracetamol yang umum ya, yang berguna untuk menyebabkan demam karena apapun ya. Nah, sebetulnya pengobatan yang terbaik itu ialah spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi sebelum diberikan pengobatan atau treatment, yang terbaik yang pasien lakukan adalah memberi waktu ya kepada dokter dan laboran untuk memeriksa sebetulnya dia tuh demam karena mikroba apa gitu. Itu yang terbaik ya. Karena mikroba yang berbeda itu bisa menyebabkan penyakit yang berbeda. Makanya itu bahasan kuliah kita hari ini ya. Sebagai contoh ya, demam itu bisa karena sakit kepala saja atau bisa masuk angin saja, tapi ada juga demam yang karena infeksi Escherichia coli, ada demam karena bakteri Mycobacterium tuberculosis, ada juga demam karena Salmonella typhimurium. Tuh kan ya, demam tuh bisa karena berbagai mikroba, makanya perlu punya skill ya, bagaimana sih mengidentifikasi mikroba ya. Ya selain kuliah teori ini, Bu yakin di praktikum kalian juga udah diajarkan tata kerja di lab mikrobiologi ya. Nah, untuk outline kuliah hari ini itu meliputi morfologi dan struktur bakteri, kemudian pewarnaan bakteri. Jadi bakteri itu umumnya berwarna transparan ya di alam, perlu kita warnai untuk mempermudah pengamatan dan perhitungan. Pewarnaan bakteri bisa dengan berbagai cara, ada pewarnaan sederhana, ada pewarnaan gram, ada pewarnaan negatif. Kemudian bisa juga mengidentifikasi bakteri itu berdasarkan tes-tes biokimia. Yang pertama itu tentang morfologi dan struktur bakteri ya. Apa bedanya morfologi dengan struktur? Kalau morfologi itu kita bicara bentuk bakteri ya. Morph itu artinya bentuk. Apakah bakterinya itu selnya berbentuk batang seperti gambar ini, atau bakterinya berbentuk spiral, atau bakterinya berbentuk bulat. Nah, kalau kita berbicara struktur bakteri, itu berarti berbicara bagian-bagian sel bakteri itu sendiri dari arah luar ke dalam ya. Nah, sebagai contoh untuk gambar ini ya, bakteri dari arah luar ke dalam ya, paling luar itu ialah Bacterial flagellum ya, atau ekornya. Nah, itu bermanfaat untuk pergerakan si bakteri. Kemudian yang warna merah itu adalah kapsul bakteri ya. Tidak semua bakteri bentuknya seperti ini ya. Kebetulan di slide ini bakteri bentuk batang. Nah, kemudian lebih dalam dari kapsul itu ada cell wall atau dinding sel ya. Nah, cell wall ini adalah persamaan antara sel bakteri dengan sel tumbuhan ya. Kemudian di bawah cell wall itu ada lapisan namanya plasma membrane atau membran plasma. Di sini digambarinnya sederhana aja ya, satu lapis ya hijau, padahal aslinya membran plasma itu rumit ya. Nah, kemudian yang warna biru muda itu adalah sitoplasma atau cairan di dalam sel bakteri. Kemudian yang warna biru kecil-kecil itu adalah ribosom. Kemudian ini yang ditunjukkan dengan kursor itu adalah plasmid. Di plasmid ini adalah DNA ekstra kromosomal ya. Salah satu fungsi plasmid adalah bertukar materi genetik dengan bakteri yang lainnya. Kemudian ini yang ditunjukkan dengan kursor ini adalah pili ya, atau bulu-bulu kecil yang melingkupi bakteri.
Pili ini berguna untuk melekatkan diri ke inang, ya. Nah, kemudian yang warna merah besar di tengah ini adalah DNA bakteri itu sendiri, atau DNA utama, ya. Nah, DNA utama bakteri itu berfungsi untuk menentukan metabolisme bakteri itu, menentukan cara perkembangbiakan bakteri, dan menentukan enzim apa yang dihasilkan oleh bakteri, ya. Jadi bakteri itu bentuknya dia 3 dimensi, ya. Walaupun ukurannya sangat kecil, tapi dia tuh hidup, ya, berkembang biak. Ya, berkembang biaknya bukan dari bakteri jantan dan betina, tapi bakteri ini berkembang biak dengan cara membelah diri, ya. Kemudian ini gambar dari sel, ya. Jadi hanya dapat dilihat dengan mikroskop, ya. Nah, plasma membran yang warna hijau ini, ya, itu tuh suatu lapis yang ada juga di sel hewan dan sel manusia, ya. Fungsi utama sel membran tuh untuk pertukaran zat keluar masuk sel. Jadi ada juga di sel manusia, ada juga di sel hewan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sel bakteri yang dilihat di bawah mikroskop, ya. Kalau yang tadi di slide sebelumnya itu bakteri bentuk batang seperti ini nih, persis, ya. Monobacillus. Jadi kalau di bawah mikroskop dia kelihatan sendiri, itu namanya monobacillus. Tapi kalau dia berendengan ada 2, itu diplobacillus. Kalau lebih panjang lagi rendengannya disebut streptobacillus atau basil yang membentuk rantai. Kalau dia berbentuk pagar itu disebut bentuk palisade, ya. Ada juga yang unik, Coccobacillus, yaitu bentuk antara bulat dan batang, ya, jadi oval. Nah, ada juga bakteri bentuk kokus atau bulat, ya. Kalau dia menempel berdua itu disebut Diplococcus. Kalau dia membentuk rantai panjang, ya, seperti ini, biasanya bakteri bentuk yogurt itu seperti ini, itu disebut Streptococcus. Dari kata strepto artinya rantai, coccus artinya bulat. Kemudian ada juga Staphylococcus dari kata staphylo anggur, dan coccus itu bulat, ya. Ada Tetracoccus yaitu 4 berdempetan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu bakteri-bakteri bentuk unik, ada yang berbentuk spiral, vibrio, helix, filamentous, dan lain-lain, ya. Nah, contoh bakteri yang berbentuk seperti kanan ini itu adalah bakteri-bakteri penyebab penyakit kulit kelamin, ya. Ya, bakteri itu karena dia makhluk hidup, punya syarat dasar hidup, ya. Jadi perlu air, perlu nutrisi, perlu berkembang biak juga. Nah, ini macam-macam flagela atau ya istilahnya ekor pada bakteri, ya. Pertama itu monotrichus. Jadi flagelanya itu ada 1 di ujung, ya. Jadi yang paling atas ini bentuknya seperti sel sperma, ya. Kemudian yang Lovitrichus, jadi banyak tapi di satu sisi. Kemudian Amphitrichus, hanya 1 lembar di sisi kiri dan kanan. Kemudian yang paling bawah Peritrichus, ini bakteri yang gondrong. Jadi flagelanya tuh melingkupi seluruh permukaan selnya, ya. Nah, contoh bakteri yang paling bawah, yang Peritrichus, itu adalah bakteri penyebab penyakit tipes atau Salmonella typhimurium. Ya, jadi bakteri Salmonella itu dia bergeraknya lumayan cepat, makanya mungkin pernah dengar ada orang sakit tipes tapi komplikasi organ lain, ya mungkin karena si bakterinya ini udah banyak jumlahnya dan dia menginfeksi organ-organ lain, jadi bisa merayap lah istilahnya. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan bakteri. Mungkin sebagian udah biasa kalian gunakan saat praktikum mikrobiologi, ya. Nah, ini yang Ibu tunjukkan dengan kursor ini adalah tabung reaksi dengan agar miring di dalamnya, ya. Agar miring yang padat. Nah, ada yang tahu nggak kenapa agar, ya, di dalam tabung reaksi itu disetting miring, ya? Ada yang tahu nggak alasannya?
Pernah dijelaskan mungkin oleh Pak Ferry saat praktikum? Belum? Jadi permukaan agar yang miring itu disengaja supaya luas permukaannya tuh maksimal gitu. Jadi kalau dia dibuat tidak miring atau tegak, justru luas permukaannya paling 1 cm persegi, tapi dengan dimiringkan seperti ini, luas permukaannya tuh bisa menjadi sekitar 5 cm persegi lah ya. Nah, fungsi utama ini yang ditunjukkan dengan kursor itu sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Jadi biasanya satu agar miring itu untuk satu spesies murni ya. Kemudian yang ini namanya cawan Petri atau Petri dish ya. Nah, di sini kan kalian lihat ada bintik-bintik putih ya. Nah, itu ialah koloni dari mikroba pembuat yogurt. Ini kebetulan foto ibu sendiri, foto yang ibu potret sendiri waktu ibu kuliah S2 tuh ini. Gitu, dan alhamdulillah ini koloninya murni ya, tidak tercampur koloni lain. Kalau ada warna-warna lain misalkan hijau, oranye, itu berarti pekerjaannya sudah terkontaminasi mikroba lain. Nah, kemudian ini cawan Petri dengan batang L, kemudian ini autoclave ya. Autoclave itu adalah alat yang berguna untuk mensterilisasi alat-alat gelas, mensterilisasi media untuk pertumbuhan mikroorganisme. Tabung reaksi. Cuma ini lucu ya, tabung reaksi tingginya sama dengan autoclave ya, dada aja. Kemudian ini yang ibu tunjukkan dengan kursor ini juga autoclave ya, tapi ini autoclave-nya kapasitasnya lebih besar ya, kira-kira ukurannya seperti mesin cuci. Kemudian ini ada jarum ose ya. Jarum ose itu manfaatnya untuk memindahkan mikroba dari satu media ke media lain. Ya, jadi kita tidak boleh memindahkan mikroba dengan jari tangan ya, karena takut berbahaya. Jadi dengan menggunakan jarum ose ya. Kemudian ini Erlenmeyer ya, jadi Erlenmeyer juga biasa diisi dengan media padar atau media cair untuk pertumbuhan mikroba. Ini cover glass dengan object glass ya. Ini mikroskop ya, untuk mengamati sel bakteri, bukan mengamati koloni bakteri ya. Jadi ini yang ditunjukkan dengan kursor ini koloni bakteri bukan sel ya. Satu koloni bakteri itu kira-kira terdiri dari ribuan sel bakteri. Kemudian ini timbangan analitik yang berguna untuk menimbang jumlah media yang akan dipakai dalam praktikum. Kemudian ini yang ditunjukkan dengan kursor adalah inkubator. Itu alat untuk menginkubasi mikroba ya. Biasanya inkubator ini diset suhu 37 derajat atau suhu hangat ya. Nah, bisa aja sih mikroba itu ditumbuhkan di suhu ruang ya, tapi biasanya lambat, kan suhu ruang tuh paling 25 derajat. Dengan disimpan di inkubator, biasanya pertumbuhan bakteri menjadi lebih cepat. Nah, kemudian ini ada pipet tetes ya, yang digunakan dalam praktikum. Nah, Ibu punya pertanyaan ya, barangkali ada yang bisa jawab, kenapa inkubator itu diset oleh perusahaan pembuatnya suhu maksimalnya itu paling 80 derajat. Jadi range-nya tuh antara 0 sampai 80. Kenapa perusahaan pembuatnya itu nggak meng-range 0 sampai 100 derajat aja ya? Ada yang tahu mungkin? Hiskia, Syahrul, atau Desti mungkin mau mencoba menjawab. Apa kalau lebih dari 80 mikrobanya bisa mati, Bu? Mikrobanya bisa apa? Mati? Iya betul ya Syahrul. Bagus. Iya, jadi ini kan alat untuk menginkubasi mikroba, untuk menumbuhkan mikroba ya. Jadi ngapain perusahaan yang ngeset 100 derajat, kok 100 derajat Celcius ya mikrobanya mati ya. Jadi emang logis perusahaannya ngeset paling sampai 80 derajat Celcius. Iya, makasih ya Syahrul. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya sebelum Ibu beralih ke slide selanjutnya.
Silahkan mungkin Destia atau Hiskia mau bertanya. Ibu izin bertanya, cara kita melihat satu koloni bakteri itu gimana, Ibu? Oh ya, makasih pertanyaannya ya. Cara kita melihat koloni bakteri itu tidak perlu mikroskop ya. Kalau untuk melihat koloni bakteri itu kita pertama menyiapkan dulu media pertumbuhan bakterinya ya, atau istilahnya makanan si bakterinya. Itu kita timbang dulu pakai neraca analitis, terus kita kasih aquades jumlah tertentu, kemudian kita sterilisasi tuh media untuk bakterinya di dalam autoclave. Setelah selesai sterilisasi, kita tunggu sampai suhunya tidak mendidih lagi. Kemudian si media itu kita tuangkan ke cawan Petri ke sini ya. Nah, itu juga dituangkannya dalam keadaan masih cair dan hangat. Nah, kemudian tunggu sampai agarnya padat. Setelah agarnya padat, kita oleskan suspensi bakteri di atasnya ya. Tapi tentu saja tidak menggunakan tangan, bisa menggunakan jarum ose seperti ini ya. Bisa juga menggunakan batang L seperti ini gitu. Nah, saat pertama kali digoreskan ke agar, itu koloninya belum terlihat. Nah, si cawan Petri itu tuh yang udah ada agar sama suspensi bakteri, terus kita simpan di inkubator kira-kira 1-2 hari. Nah, nanti kalau hasil pekerjaannya bagus dan aseptis, hasilnya akan seperti ini, akan tampak bulat-bulat koloni. Satu bintik itu ialah satu koloni gitu. Kalau koloninya hanya terdiri satu warna, berarti itu koloni murni. Kalau ada beberapa warna, misalkan putih, hijau, kuning, itu berarti ada koloni campuran. Ada beberapa spesies dalam satu sampel gitu. Gitu mungkin Destia ya. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, Ibu lanjutkan kembali. Ya, ini mungkin sudah pernah dijelaskan ya, tapi nggak apa-apa Ibu jelaskan ulang supaya tambah pintar ya. Nah, pewarnaan bakteri itu ada beberapa metode ya. Ada pewarnaan sederhana, ciri khasnya tuh hanya pakai satu pewarna. Terus ada pewarnaan gram ya yang pakai 2 pewarna. Kemudian ada pewarnaan negatif yang pakai satu pewarna tapi khas, yaitu warna hitam. Nah, pewarnaan gram itu tidak ada kaitannya dengan bobot gram, miligram, atau kilo, tapi pewarnaan ini diberi nama demikian untuk menghormati nama ahli bakteriologi yang mengembangkan metode itu. Nama ahli bakteriologi dari Denmark itu adalah Hans Christian Gram ya. Ini nama keluarga sebetulnya nama Gram ini. Nah, kalau kelas ini praktikum mikrobiologinya udah sampai mana? Apa udah dikerjakan tiga-tiganya atau baru sampai mana, Destia? Baru pewarnaan sederhana, Ibu.